mana Menteri Keuangan kita Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan momen presentasi rancangan awal kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025 dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada hari Senin lalu. Sesuai mandat Undang-Undang Keuangan Negara, Menteri Keuangan menyusun rancangan ini sebagai landasan awal penyusunan rencana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau RAPBN. Namun penyusunan kali ini sambil mempersiapkan kebijakan masa transisi ke pemerintahan baru. Dalam presentasi di hadapan Jokowi dan juga jajaran Kabinet Indonesia Maju, Sri Mulyani turut memaparkan kondisi, dinamika, dan tantangan ekonomi global. Di antaranya adalah kenaikan suku bunga global yang kini dikenal tengah dalam kondisi higher for longer. Kondisi ini juga mempengaruhi arus modal, nilai tukar, dan juga biaya pendanaan atau cost of fund. Ada pula kondisi geopolitik dan juga proteksionisme serta tren teknologi digital, perubahan iklim, dan juga penuaan penduduk aging population di berbagai negara maju. Sri Mulyani juga mengatakan kebijakan fiskal dan juga APBN sangat penting dalam menangani tantangan pembangunan di tengah kondisi tersebut, mulai dari untuk memastikan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, inklusivitas dan kesenjangan, serta transformasi ekonomi dan juga ekonomi hijau. Dan kini kita ke informasi berikutnya. Dari kabar atau di mana Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan program Prabowo Gibran mulai dilaksanakan pada tahun 2025 mendatang. Salah satunya adalah program makan siang gratis. Erlangga memastikan program makan siang gratis tersebut berjalan meski pemerintah memprediksi adanya defisit anggaran yang terjadi sekitar 2,4 hingga 2,8%. Erlangga mengatakan program makan siang gratis ini dilakukan secara bertahap. Sebagai gambaran, tahap awal diberikan kepada balita hingga ibu hamil, kemudian dilanjutkan sampai tahap SMP hingga ke daerah yang memiliki angka stunting yang tinggi. Namun terkait anggarannya sampai saat ini masih dihitung oleh kementerian dan lembaga terkait. Erlangga menjabarkan data yang diambil berdasarkan dari program sebelumnya di Kementerian Kesehatan. Selain makan siang gratis, Prabowo Gibran juga dikenal dengan kebijakan melanjutkan mega proyek Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Badan Antariksa Amerika Serikat NASA pun menyoroti perubahan penampakan IKN dari udara. Sejak pertengahan tahun 2022, hutan di Kalimantan bagian timur dilaporkan mengalami perubahan pesat. Akibat pembangunan IKN, jalanan dibuat dan juga didirikan di dekat Teluk Balikpapan di Kalimantan Timur. Dalam gambar yang dirilis oleh Earth Observatory, NASA menunjukkan foto IKN pada bulan April 2022 dan juga Februari 2024. Pada gambar tahun 2024 terlihat banyak lahan di dalam hutan yang sudah dibuka untuk menjadi dibangun dan jalan utama. Tahap awal pembangunan melibatkan pembangunan fasilitas pemerintah dan juga bangunan lainnya untuk penduduk awal yang diperkirakan berjumlah 500.000 orang. Dan kita bergeser ke informasi terpopuler dari mancanegara. Karena memang Rusia dilaporkan mulai berhasil menguasai kembali beberapa wilayah di daerah Ukraina dalam perang skala besarnya melawan Kiev. Hal ini terjadi saat Ukraina kekurangan pasokan amunisi yang disokong dari negara-negara barat. Penasihat Keamanan Gedung Putih, Jake Sullivan, mengatakan bahwa kenyataan hari ini adalah bahwa Moskow mendapatkan keuntungan setiap hari karena Ukraina tidak mendapatkan sumber dayanya. Dirinya bahkan menyebut Kiev saat ini menderita. Sullivan juga meminta dengan khusus kepada salah satu anggota Senat Amerika Serikat dari Partai Republik, Mike Johnson, untuk menggelar pemungutan suara kembali terkait hal ini. Johnson merupakan pendukung keras Donald Trump yang bersifat skeptis terhadap bantuan ke Ukraina. Perang besar antara Rusia dan Ukraina dimulai sejak 24 Februari 2022 lalu. Presiden Rusia Vladimir Putin beralasan bahwa serangan didasarkan pada niatan Kiev untuk bergabung dengan aliansi militer barat pimpinan Amerika Serikat NATO yang notabene-nya merupakan rival dari Moskow.